Selamat pagi, selamat hari Minggu. Di sini hujan. Aku mau nge-gym jadi males. Iya, itu pergosipnya video dong. Sulit ya Nick. Sulit ya. Itu Sama dulu sama aku. Ya nanti kalau nggak ada berarti masuk off ya. Baru deh aku. Nggak bela juga sih. Baru deh aku. Bismillah yuk. Ya daripada hati. Nggak ada yang percaya nih. Kalau kau bilang tuh yang jahat itu si FS, mana mereka percaya? Mereka sudah tahu Siapa yang tak kaulah penjahatnya. Ya. Kenapa takut ketemu aku di mall? Aku nggak ke mall, pasti sibuk ngurusin pindahan. Malam ada yang bilang, Kak, aku ketemu mantan besti kakak. Siapa mantan besti aku? Aku mah nggak punya mantan besti. Lagi makan katanya di restoran Menteng. Sempit ya dunia sekarang. Sulit. Sulit. Kalau kalian bingung kenapa aku tiba-tiba ngoceh, karena kan aku sudah bilang aku nggak akan diam selama dia berulah. Miring dulu. Kemarin kan dia berulahnya di story-story lantang banget, ngatain aku, A, B, C, D, G, F, G, H, I, J, K sampai Z ya. Aku sikat, terus dia nggak berani. Beraninya di komen-komen. Aku sikat lagi, nggak berani. Komen lagi sekarang, beraninya di off air. Off air itu mencoba nemuin siapa, ditemani dengan ibu-ibu yang sesaknya tinggi. Padahal dia tahu kalau ibu itu tuh bual. Dari zaman dia berkasus, ibu itu selalu bual. Bisa A, B, C, padahal zong. Terus dia ngomong tuh ya bersambung. Jorokin nggak ya? Terus dia kemana-mana guys. Off air sekarang. Dia pikir walaupun dia ngomong di lubang semut, bisik-bisik, itu si semut tuh bisa ngebisikin aku. Katanya mau ke artis kek, mau ke siapa kayak gitu ya. Artis-artisnya ada nih satu nih ya, ada artis satu terprovokasi sama dia, padahal aku baik loh sama dia, tapi sekarang alhamdulillah udah melek matanya. Tak kebayang aku kamar. Yang jahat itu Kak Fitri, aku tuh disuruh-suruh dia ribut, terus sekarang yang jahat itu dia, yang manas-manasin itu dia. Aku tuh orangnya komitmen ya, karena aku pengusaha yang dipegang mulutnya. Tidak mau ikut campur urusan skincare. Kenapa kau seolah-olah apa-apa urusan itu aku? Emang yang kau sikat itu bangkai? Gimana sih biar nggak miring kepala? Gini kayak foto 3x40 ya. Bingung aku mau ngomong apa. Jadi kalau dia selalu menyebut namaku kemanapun, ketemu siapapun, padahal aku udah gak peduli pun ya. Dia mau ribut sama siapa kek, dia mau berkasus sama siapa kek, aku cuma melihat dan membuktikan kepada kalian netizen bahwa nahan dia terhadap diri aku yang podcast ke podcast itu, yang bilang katanya yang selalu nyuruh-nyuruh ribut itu aku sih kebukti. Tapi yang paling geli itu dia bilang she has no power. Ya, ini depan. Kenapa kau sebut nama aku terus? Kalau aku nothing. Kalau enggak gitu, Selamat berjuang. kena ditiru. Dan aku mau bercerita ke kalian semua pada saat dia mulai Apa itu? ngatain aku, memfitnah aku. Pada saat itu aku ada di Mekah. Teng itu. Oh iya. Aku sendiri merasa
tidak perlu bercerita kepada manusia, tidak perlu mengadu kepada manusia tentang apapun masalah yang menimpa hidup kita, kesedihan yang menimpa kita, selain memohon atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada, Aku bersujud di depan Ka'bah, aku datang ke Raudah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kebenaran, dan aku tidak pernah menyesali pernah berbuat baik terhadap diri dia, tetapi aku ingin Allah membuktikan bahwa fitnahan kalau dia selalu onar itu karena aku tidak benar, dan terbukti masalah yang dia hadapi dan keonaran yang dia hadapi itu lebih parah. Ya gitu ya netizen, pokoknya intinya apa yang aku lakukan ini semata-mata kalau kalian baca di story Instagram aku yang utama, karena itu yang membuat aku itu selalu marah ya, karena keluh kesah anak aku selama ini aku abaikan. Aku hanya memikirkan bahwa nggak perlu ditanggapi, nggak perlu diladenin, justru itu yang membuat hati anak aku dan keluarga aku terluka. Karena biasanya aku selalu membela kebenaran, tetapi aku tidak bisa membela diri, kata mereka ya. Terlebih lagi orang yang membuli saya dan keluarga saya itu orang yang pernah kita bantu, kita belain bertahun-tahun, kita lindungin bertahun-tahun. Allahu Akbar. Dan aku baru dibisikin ya sama netizen aku yang pinter-pinter. Pokoknya aku nggak mau ngebahas ODGJ dan lain-lain ya. Aku bilang kemarin udah stop. Biarin dia sarap sendiri, gila sendiri. Itu bukan tujuan aku. Dia mah hanya sepeleteran ODGJ yang ikut nimbrung. Kita fokus ya guys. Udah nggak diundang di acara-acara. Semalam kan ada acara, dia nggak datang katanya. Mungkin dia beralasan dengan upload foto ke luar negeri seolah-olah dia nggak datang itu pergi, padahal enggak, padahal dia sebelum habis dari Menteng. Kata netizen ya. Cuman ya itu ya, sekarang kalian sadarkan bagaimana dulu aku bawa dia, nenteng dia kemana-mana dengan resiko orang nggak mau datang, karena kalau ada dia itu orang nggak nyaman. Sekarang kalian rasakan kan, kau juga rasakan ya, tidak ada orang yang setahan aku, sedablek aku bawa kau kemana-mana. Tapi ya nih neti nih ya, aku mau konsisten juga kalau masalah anaknya jangan kalian bully-bully ya. Kalau memang anaknya jadi preskon, pokoknya kalian dukung aja lah. Kalau masalah anak, namanya juga anak remaja kan ya, ngelawan, nakal, itu memang pasti kita semua pernah melewatinya. Yang membingungkan dan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu ya sikap ibunya lagi. Kenapa dia tega membuli anaknya, mempermalukan anaknya di dunia maya. Kalau aku tetap ya minta tolong sama followerku, kalau misalnya itu terjadi jangan kalian bully-bully ya. Kalau aku lihat tuh tadi katanya ada yang ngirimin, nah ini kesempatan ya, ada kemajuan. Seumur-umur aku dekat dengan dia, dia tidak pernah manggil anaknya nak. Yang manggil nak itu aku. Ngikutin lagi ya. Kalau dibilang ngikutin nggak terima, tapi bagus kok panggil dia nak. Aku setuju. Karena aku tidak mau generasi bangsa, nggak semua mental anak itu kuat ya. Setelah ini aku akan story repost dari Instagram aku satunya, catatan dari anak aku ya. Untung alhamdulillahnya anak aku mentalnya kuat-kuat ya, dia nggak peduli gitu, karena dia ngelihat perjuangan ibunya, mana yang layak atau tidak ditanggapi, mana yang kita harus kena mental istilahnya. Aku cuma satu pesan kepada anakku, zaman dunia maya semakin lama, semakin tahun semakin mengerikan. Selama dia tidak terluka, selama dia tidak berdarah, hanya difitnah, diomongin, itu biasa. Yang penting pesan dari aku untuk anak-anak lain juga, kalian harus hati-hati dalam bersikap, berbuat, karena semua akan terekam di dunia maya. Satu hari kalian akan berseteru dengan musuh kalian, jangan sampai itu menjadi senjata untuk mempermalukan kalian.